Sugeng Enjang, selamat pagi. Kembali saya Firly Anggara hadir menemani Anda di Jogja Jelang Siang perdalam informasi menebar inspirasi. Di Jogja Jelang Siang kali ini Anda akan mendapatkan sejumlah informasi aktual, di antaranya adalah pantauan arus balik setelah libur panjang Idul Adha, Hari Raya Waisak dan juga Hari Lahir Pancasila di Stasiun Tugu, Yogyakarta. Kami juga akan mengajak Anda untuk mengikuti perbincangan di segmen Daerah Menyapa, upaya dari Satpol PP Kulon Progo untuk menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat, serta potensi UMKM di DIY pada segmen Bincang Jelang Siang. Inilah Jogja Jelang Siang selengkapnya. Saudara, seiring berakhirnya libur panjang Idul Adha, Waisak, dan Hari Lahir Pancasila, Stasiun Besar Yogyakarta ramai dipadati ribuan calon penumpang kereta api jarak jauh yang akan kembali ke kota perantauan. Informasi ini akan kami rangkai dengan sejumlah informasi lain, di antaranya ratusan UMKM di Jatimulyo Kulon Progo mendapatkan sertifikasi halal dari pemerintah. Ribuan calon penumpang kereta api jarak jauh memadati Stasiun Besar Yogyakarta. Mereka akan kembali melakukan perjalanan balik ke kota perantauan masing-masing seiring berakhirnya masa libur panjang Idul Adha, akhir pekan, Waisak, dan peringatan Hari Lahir Pancasila. Berdasarkan data PT KAI Daob 6 Yogyakarta, jumlah penumpang pada puncak balik libur panjang lebih dari 56.000 penumpang yang terbagi penumpang naik maupun turun, atau mengalami kenaikan 100% dibanding hari sebelumnya. Puncak arus balik segini hari ini gimana? Ya, hari ini Daob 6 Yogyakarta melayani total 56.000 penumpang, terdiri dari 36.000 penumpang yang berangkat atau arus balik dan sebanyak 20.000 penumpang yang datang di wilayah Daob 6 Yogyakarta. Jadi jika dibandingkan dengan hari Senin biasanya ada peningkatan sampai 100% untuk keberangkatan, karena kita hari ini memberangkatkan 36.000 yang biasanya sekitar 15.000 penumpang. Selama masa libur panjang, PT KAI Daob 6 Yogyakarta mengoperasikan 25 rangkaian kereta api jarak jauh reguler dan 7 kereta api jarak jauh tambahan. Sebagai bentuk kepedulian dalam mendukung UMKM, komunitas lokal, serta industri pariwisata dan kreatif daerah istimewa Yogyakarta, pelaku perhotelan kembali menggelar weekend market. Kegiatan ini menghadirkan sekitar 40 UMKM lokal terkurasi dengan menghadirkan beragam produk mulai dari fashion, aksesoris, kerajinan tangan, produk perawatan diri, kebutuhan anak, hingga pilihan kuliner artisan. Mengusung tema raga dan rasa, festival ini digelar di tengah landscape hijau South Garden dan menghadirkan rangkaian aktivitas yang dirancang untuk mendukung pelaku UMKM lokal, komunitas kreatif, dan gaya hidup yang lebih mindful. Antusias masyarakat dan para tamu hotel menyaksikan kegiatan ini cukup tinggi dan sangat tertarik dengan berbagai karya para UMKM. Kegiatan ini mendapat sambutan positif dari para pelaku UMKM karena mampu mempromosikan produknya serta bertukar pengalaman dan ide-ide bisnis dari pengusaha-pengusaha lain. Ini adalah acara High Weekend Fest kelima tahun ini dan setiap tahunnya ada 2 kali High Weekend Fest. Gitu. Acaranya adalah penggabungan dari 2 event yang ada di Hyatt. Yang pertama yaitu Wellbeing Weekend yang isinya ada yoga dan kegiatan wellness lainnya, dan juga ada weekend market yaitu kayak Sunday market. Tujuannya itu untuk mendukung UMKM di sekitar Hyatt dan juga UMKM dari kota-kota lain juga, dan juga balik lagi ke tujuan utama Hyatt yaitu untuk menjunjung wellness di hotel ini begitu. Tidak hanya menampilkan karya kreatif para UMKM, Weekend Market juga mengajak para pengunjung untuk melakukan berbagai kegiatan yang memberi pengalaman unik dengan berbagai aktivitas ramah keluarga untuk anak-anak, seperti membatik, mewarnai, dolanan tradisional, jemparingan, serta berbagai sesi wellness. Weekend Market diharapkan mampu membantu UMKM daerah istimewa Yogyakarta untuk meningkatkan penjualan, memperluas pangsa pasar, serta menjadi ajang promosi bagi budaya dan wisata daerah istimewa Yogyakarta. Apa kabar? Saya yang sambut. Upaya percepatan sertifikasi halal bagi semua produk UMKM di desa wisata terus dilakukan Kementerian Pariwisata bekerja sama dengan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Republik Indonesia.
Menteri Pariwisata Widianti Putriwardana didampingi Kepala BPJPH RI Ahmad Haikal Hasan menyerahkan sertifikat halal bagi 123 pelaku UMKM di Desa Wisata Jatimulyo, Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta. Dari 123 pelaku UMKM tersebut, sebanyak 139 produk UMKM di Jatimulyo resmi mendapat sertifikat halal dari pemerintah. Produk UMKM tersebut meliputi berbagai produk kuliner, termasuk makanan tradisional khas Jatimulyo seperti gula kelapa, geplek, ingkung gunung, hingga tempe gembel. Sertifikasi halal bagi pelaku UMKM di desa wisata ini bertujuan menghadirkan pariwisata yang berkualitas, inklusif, serta memberikan rasa nyaman dan aman bagi wisatawan. Sejak dimulai Juli 2025, saat ini program sertifikasi halal tersebut sudah mencakup lebih dari 1.500 desa wisata dan telah menyertifikasi sekitar 31.500 produk UMKM yang tersebar di 34 provinsi. Jadi dengan adanya sertifikasi halal, wisatawan bisa lebih percaya dengan makanan yang ada sertifikasi halalnya, dan ini menarik bagi wisatawan yang muslim dan juga non-muslim karena dijamin kualitasnya bersih dan sehat gitu ya. Jadi dengan adanya sertifikasi halal, masyarakat juga bisa lebih meningkat ekonominya. Karena kenapa? Dengan adanya kenyamanan dan kepercayaan dari wisatawan, mereka akan lebih senang belanja. Jadi pasti sehat, jadi akan belanja UMKM. Indonesia. Berkenan Bapak Ibu? Tahun 2026, Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Republik Indonesia menargetkan tercapainya gerakan wajib halal Oktober. Upaya ini dilakukan untuk mendorong seluruh pelaku UMKM di Indonesia memiliki sertifikat halal pada Oktober 2026 mendatang. Khusus untuk daerah istimewa Yogyakarta, BPJPH RI memberikan sekitar 6.000 sertifikat halal gratis untuk pelaku UMKM. Bahwa halal ini untuk semua. Halal for all, halal for everyone, halal for everybody. Jadi halal Indonesia untuk masyarakat dunia, itu yang kami sampaikan. Jangan salah pengertian soal halal. Halal untuk muslim saja, tidak. Halal untuk semua. Desa wisata halal, terus ada alkohol, silahkan asal cantumkan berapa persen. Berikan logonya, logo alkoholnya dengan cantuman dan tidak boleh dibeli di anak di bawah 21 tahun dan sebagainya. Pemerintah Kabupaten Kulon Progo menyambut baik dijadikannya Desa Wisata Jatimulyo sebagai percontohan program sertifikasi halal di Kulon Progo. Percontohan ini diharapkan mampu diikuti desa wisata lainnya sehingga dapat meningkatkan kualitas pariwisata di Bumi Binangun itu. Video amatir memperlihatkan ketika petugas unit Reskrim Polsek Wirobrajam Polresta Yogyakarta mengamankan sepeda motor jenis Matic di wilayah Bakahuni, Lampung. Sepeda motor tersebut hasil kejahatan sindikat pencurian sepeda motor lintas pulau yang dibekuk petugas unit Reskrim Polsek Wirobrajam. Kapolsek Wirobrajam Kompol Arif Darmawan menjelaskan, para pelaku sindikat curanmor lintas pulau, yakni S dan RN, warga Lampung, serta TN, warga Jawa Barat, berperan sebagai eksekutor, sementara MC dan YRE, warga Purworejo, Jawa Tengah, sebagai pembantu. Mereka semuanya residivis kasus curanmor dan penadahan. Sindikat ini masih menggunakan modus lama, yakni menggunakan kunci letter T. Dalam aksinya, para pelaku saling membagi peran, yakni eksekutor dan pembawa kendaraan dengan menggunakan mobil minibus yang juga ikut berkeliling untuk membantu eksekutor di titik-titik tertentu. Aksi pelaku membawa kabur sepeda motor juga sempat terekam kamera pengawas. Jadi intinya yang mudah diambil. Jadi patroli, kemudian menyasar kendaraan-kendaraan yang parkirnya itu mudah untuk diambil, terutama yang bisa dikunci dengan kunci T. Petugas menyita barang bukti yakni 4 unit sepeda motor, 1 unit mobil minibus yang digunakan membawa sepeda motor, kunci motor, STNK, dan telepon genggam. Sementara kunci letter T sudah disita Polres Purworejo karena sindikat ini juga beraksi di sejumlah tempat di wilayah Jawa Tengah. Para pelaku dijerat 477 ayat 2 KUHP baru tentang pencurian dengan ancaman hukuman maksimal 9 tahun penjara.
Saudara, seperti apakah upaya dari Satpol PP Kabupaten Kulon Progo untuk mengajak masyarakat menjaga keamanan dan ketertiban di wilayahnya? Ikuti perbincangan saya dalam segmen Daerah Menyapa usai jeda iklan berikut ini. Pemenuhan gizi dalam masa pertumbuhan anak menjadi salah satu syarat mutlak membangun generasi unggul sebagai fondasi Indonesia Emas 2045. Program makan bergizi gratis yang digagas Presiden Prabowo Subianto merupakan langkah konkret pemerintah untuk mendongkrak kualitas sumber daya manusia menuju Indonesia Emas 2045. Program makan bergizi gratis memastikan setiap anak mendapatkan akses terhadap makanan bergizi dan memiliki kesempatan tumbuh sehat serta cerdas. Ditargetkan ada 82,9 juta penerima manfaat program makan bergizi gratis, terdiri dari anak-anak, ibu hamil, dan ibu menyusui. Makan bergizi gratis, ciptakan generasi unggul untuk Indonesia Emas 2045. Udah nggak sabar nungguin tim favoritnya ngewar. Atau ragu tim favoritmu nggak lolos maju. Rela ngopi meski nggak bareng doi, tapi semangat tetap berapi-api. Kalau Ronaldo dan Messi bisa main, aku yakin Portugal dan Argentina bisa ketemu di babak final. Mendadak Soyong paling setuju. Ujungnya minta takbiran bosku. Aku setuju. Setuju. Yang penting kamu bayarin kopiku. Setuju? Bela-belain melek sampai mata jadi belek. Saksikan keseruan bola gembira hanya di TVRI Sport dan TVRI Nasional. Upaya menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat harus dilakukan secara kolaborasi, baik dari pemangku kebijakan maupun seluruh lapisan masyarakat. Bagaimana Satpol PP Kabupaten Kulon Progo melakukan hal ini? Temukan jawabannya hanya di segmen Daerah Menyapa bersama dengan Satpol PP Kabupaten Kulon Progo. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kulon Progo, Bapak Budi Hartono SSI MSI telah bergabung melalui saluran Zoom. Pak Budi, selamat pagi. Selamat pagi Mas Ferry, menjelang siang. Iya, Pak Budi, kalau kita bicara tentang upaya menjaga ketertiban dan keamanan, khususnya di Kabupaten Kulon Progo, langkah strategis apa Pak yang dilakukan oleh Satpol PP Kabupaten Kulon Progo, Pak Budi? Ya, jadi secara umum memang kemudian ketentraman ini ya, ketentraman di masyarakat ini menjadi tanggung jawab kita bersama. Tidak bisa kemudian sepenuhnya diserahkan kepada kita di aparat secara keseluruhan ya, baik dari Satpol PP, dari TNI, dari Polri dan sebagainya. Ini menjadi tanggung jawab seluruh putaran masyarakat. Artinya bahwa ketertiban dan ketentraman ini adalah dimulai dari diri sendiri. Saya kira seperti itu Mas Heri. Ya, kalau boleh disebutkan Pak, dalam waktu dekat ini atau di bulan-bulan ini, apa yang menjadi concern dari upaya ketertiban dan keamanan? Karena kalau kita bicara konteksnya ini kan unsurnya sangat luas, Pak Budi. Ya. Jadi khususnya yang ada di wilayah Kabupaten Kulon Progo yang sering kemudian menjadi aduan dari masyarakat gitu ya, terutama yang mengganggu pada ketentraman, laporan-laporan yang masuk secara umum mungkin hampir sama dengan di wilayah lain. Jadi aduan yang masuk ke Pol PP seperti misalnya adanya ODGJ misalkan, atau kemudian ada
pengemis, pengamen yang kemudian malah justru memaksa untuk melakukan minta-minta. Itu yang secara umum aduan itu masuk pada kami, Mas Ferry. Ya, jadi bisa dijelaskan bahwa biasanya kemudian ini ada tindakan-tindakan atau upaya-upaya penegakan keamanan dan ketertiban termasuk kedisiplinan yang menjadi inisiatif dari Satpol PP, tapi juga ada yang berasal dari aduan masyarakat, begitu Pak? Betul, yeah. Jadi selain melayani aduan dari masyarakat, tentunya kami dalam menjaga ketertiban dan ketentraman, kita melakukan beberapa hal yang bisa kita lakukan, antaranya tentunya patroli dan kemudian melakukan pengamanan dan razia pada tindakan-tindakan atau upaya-upaya di masyarakat yang kemudian mengganggu ketentraman bahkan ketertiban itu sendiri. Baik. Ya, Pak Budi, mungkin di forum ini juga bisa dijelaskan, Pak. Jadi wilayah kerja atau ranah dari Satpol PP ini apa saja, Pak? Karena tadi kan banyak ya, jadi ODGJ, kemudian pengemis. Tapi kita juga tahu ini kan sampai juga nanti ada misalnya umbul-umbul atau pemasangan yang mengganggu di tempat-tempat terbuka juga kadang-kadang Satpol PP juga ikut terlibat di dalamnya. Jadi karena cakupannya sangat luas bisa dijelaskan. Jadi spesifikasinya sebenarnya apa yang dilakukan tugas dari Satpol PP ini, Pak? Jadi kalau kami di wilayah Kulon Progo mengacu pada Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2025 tentang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, ini kami mengenal ada 7 utamanya ya, ada 7 ketertiban itu yang kemudian menjadi target kami, sehingga kami bisa mengenal. Biasanya kami menyebutnya dalam sosialisasi kami adalah serta tertib. Jadi mulai dari fasilitas umum, tertib bangunan, tertib penggunaan rumit jaya, ruang milik jalan, kemudian tertib sungai, tertib usaha juga. Jadinya kepada masyarakat yang kemudian menjalankan jual beli yang kemudian tanpa izin, ini menjadi bagian konsentrasi kami untuk melakukan ketertiban. Karena efek dampaknya tentunya akan melebar kemana-mana. Kira-kira seperti itu, Mas Ferry. Jadi ada 7 yang tadi sudah Bapak sebutkan. Bagaimana Satpol PP sendiri kemudian melakukan upaya-upaya agar yang dilakukan penertiban ini berlaku atau berlangsung secara persuasif, Pak, gitu. Jadi jangan sampai kemudian masyarakat merasa bahwa apa yang dilakukan ini meskipun sesuatu yang memang secara tupoksi dilakukan tapi menimbulkan ketidaknyamanan begitu. Yeah. Jadi kembali lagi memang substansinya bahwa tertib dan tentram ini kan berawal dari kebutuhan individu sebenarnya. Sehingga untuk menjaga ketertiban dan ketentraman itu tentunya kan diawali dari individu masing-masing dulu. Baru kemudian keluarga, masyarakat, dan bersama-sama. Itu yang harus disampaikan. Maka kemudian di dalam upaya untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman, ini tidak bisa sepenuhnya diserahkan pada aparat yang ada, tapi kemudian masyarakat itu sendiri juga terlibat di dalam melakukan pengawalan penyelenggaraan ketertiban dan ketentraman. Itu yang kami lakukan di Kulon Progo. Sehingga berbagai tahapan mulai dari pencegahan, pengawasan, dan tentunya pada tahap akhir tentunya ada penertiban ya, karena penertiban nanti upaya justisi yang kami lakukan, bisa non justisi maupun justisi, itu yang kemudian menjadi lakukan. Nah, di sisi pencegahan tentunya beberapa sosialisasi maupun setiap forum apapun menggunakan media apapun ini selalu kami suarakan. Sekali lagi memang peran dari individu, kemudian peran dari masyarakat, orang tua khususnya untuk kemudian ya saat ini mungkin di wilayah Yogyakarta kita ini ada kenakalan remaja misalkan, itu yang menjadi bagian bersama-sama, tidak bisa sepenuhnya diserahkan pada aparat untuk menyiapkan itu. Kira-kira seperti itu, Mas Ferry. Artinya memang sebelum ada upaya-upaya penindakan sudah didahului dengan upaya-upaya sosialisasi termasuk pencegahan, begitu Pak ya. Nah, bagaimana kolaborasi lintas sektor dilakukan, Pak? Karena kalau tadi misalnya Bapak juga menyebutkan kenakalan remaja, kemudian ada juga ODGJ, begitu ya, pengemis. Ini kan ada kaitan juga dengan dinas sosial misalnya atau dinas pendidikan kalau misalnya kita bicara tentang kenakalan remaja. Nah, bagaimana kemudian kolaborasi lintas sektor dilakukan di Kulon Progo? Nah, yang pertama terkait dengan adanya keberadaan
saudara-saudara kita yang kemudian sakit jiwa gitu ya, ODGJ gitu ya. Kami tentunya berkolaborasi dengan Dinas Sosial di Kabupaten Ponorogo, dan itu nanti penanganan pertama tentunya sebagai tahap awal ya kita lakukan razia dan kemudian identifikasi. Memang kemudian kami di wilayah Ponorogo ada di Dinas Sosial ada shelter yang bisa kita siapkan sebagai shelter sementara ya. Tinggal tindak lanjutnya nanti apakah perlu rehabilitasi atau kemudian ada tindak lanjut secara medis, itu sudah menjadi peran dari Dinas Sosial. Kami hanya menyelesaikan suasana apa yang ODGJ yang kemudian mengganggu ketentraman masyarakat itu sendiri. Terkadang ada yang ngamuk misalkan, itu menjadi bagian yang harus segera kita tindak lanjuti. Nah, kalau dengan kenakalan remaja memang beberapa secara rutin juga kami bersama dengan pemerintah Kabupaten Ponorogo, Bapak Bupati, Bapak Wakil Bupati ini melakukan kunjungan ke sekolah-sekolah di saat upacara. Kami dari Satpol PP juga dilibatkan. Jadi istilahnya go to school gitu ya, untuk melakukan pembinaan pemahaman kepada anak-anak tentang ketertiban dan ketentraman itu sendiri. Ya, seperti itu, Mas. Ya, baik Pak Budi, kalau boleh mengukur begitu seberapa tinggi atau seberapa bagus kesadaran masyarakat penjaga ketertiban dan keamanan di wilayahnya saat ini? Apakah sudah tumbuh atau seperti apa? Ya Alhamdulillah untuk wilayah Kulon Progo saya pikir masih didominasi pedesaan gitu ya. Sehingga suasana gotong royong itu masih cukup hidup. Sehingga mungkin keberadaan pos ronda, kemudian bahkan sesuai dengan peraturan gubernur yang kita pakai, peraturan gubernur nomor 41 tahun 2023 ini tentang jaga warga. Ini juga bagian dari yang kita kawal, bahwa masyarakat dilibatkan di dalam upaya untuk membentuk, mengkondisikan lingkungannya masing-masing itu dalam suasana yang kondusif. Itu kita terbentuk dari secara keseluruhan kita sudah ada 900 lebih kelompok jaga warga di wilayah Ponorogo ini terbentuk di masing-masing dusun gitu ya. Ya, ada jaga warga dan upaya mengoptimalkan kearifan lokal yang ada di Kulon Progo terus dilakukan gitu ya Pak ya. Ya betul. Ya, Pak, saya penasaran bagaimana apakah ada dalam tanda kutip SOP Pak dari Satpol PP sendiri, mungkin dari Pak Budi kepada anggota Pak Budi begitu di lapangan, agar upaya-upaya komunikasi dan pendidikan juga dilakukan persuasif seperti pertanyaan saya sebelumnya Pak gitu. Jadi agar masyarakat ini juga nyaman dengan apa yang dilakukan oleh Satpol PP. Karena kan kadang-kadang begini Pak, ini Satpol PP melaksanakan tugas, tapi masyarakat mungkin memiliki sudut pandang yang berbeda gitu. Jadi mencari tengah-tengahnya ini seperti apa caranya agar nyaman semua? Jadi kami memang menekankan kepada teman-teman anggota di lapangan, khususnya di dalam melakukan upaya pembinaan, pengawasan, bahkan dalam pelaksanaan penertiban, itu mengutamakan persuasif, pendekatan terlebih dahulu. Jadi kalau memang kita menerapkan penyadaran dulu bahwa ini adalah memang ada pelanggaran terhadap ketertiban yang diatur, maka kita melakukan tahapan sosialisasi, kemudian nanti kalau sudah tidak lanjut tentunya tahapan teguran, kemudian sampai pada posisi akhir itu kita lakukan. Tapi utamanya memang kemudian kita melakukan pendekatan sebisa mungkin lah, kita secara bersama-sama, saya mohon kepada para pelanggar itu sendiri untuk bisa tertib baik dari sisi perizinan atau kemudian dari hal-hal yang lain. Itu Mas. Ya, artinya memang upaya-upaya penindakan di lapangan itu dilakukan dengan prinsip-prinsip humanis, begitu Pak Budi? Siap. Ya, Pak Budi, kalau melihat ukuran keberhasilan dari kinerja Satpol PP itu apa sih Pak? Apakah kualitas bahwa kemudian kesadaran menjaga ketertiban, keamanan, ada indeksnya semakin bagus, atau dari kuantitas semakin banyak kasus-kasus yang ditangani atau persoalan-persoalan yang ditangani begitu? Kita kombinasi untuk keseluruhannya. Jadi memang karena kami ini lembaga yang institusi yang kemudian cenderung pada sisi pelayanan. Itu yang kita sampaikan untuk menjaga ketertiban dan ketentraman. Namun hal-hal yang lain tentunya sebagai upaya untuk mewujudkan itu kita juga melakukan upaya kesengajaan, yaitu tadi sampaikan ada edukasi, ada sosialisasi, kemudian banyak hal yang
kemudian masyarakat ini bisa memahami bahwa tanggung jawab ketertiban ini tidak bisa sepenuhnya istilah saya dipasrahkan kepada Pol PP ya, karena wilayah Kulon Progo ini sendiri kan cukup luas, sementara jumlah personel kami juga sangat terbatas. Maka peran-peran di masyarakat minimal lah peran yang muncul adalah memberikan informasi kepada kami. Jadi sebelum ada hal yang lebih besar, maka masih sekecil mungkin tolong bisa disampaikan kepada kami, dan kami juga membuka adanya saluran pengaduan yang bisa disampaikan kepada kami. Ya, saluran pengaduan ini lewat WA atau email dan bagaimana, Pak? Banyak yang kemudian bisa kita buka, tentunya secara umum melalui fasilitas e-lapor, gitu ya, secara nasional juga ada, Instagram kita juga ada, kemudian melalui website, medsos yang lainnya ya, itu juga bisa. Bahkan WA kita juga memberikan layanan. Malah justru yang lebih banyak kami adalah karena sangat terbuka ya, bahkan bisa japri langsung pada Pak Bupati terkadang. Terus kami siap memberikan pelayanan sehingga banyak jalan. Ya, jadi masyarakat bisa berkomunikasi langsung bahkan ke Pak Bupati untuk melaporkan gitu ya Pak ya? Ya, kemudian nanti kami menindaklanjuti di lapangan. Pak Budi, terima kasih untuk penjelasannya pagi hari ini, dan semoga ini membuka ruang kesadaran bagi kita semua bahwa tanggung jawab terkait dengan keamanan dan ketertiban ini tidak hanya dibebankan kepada Satpol PP, tapi juga menjadi tanggung jawab kolektif termasuk seluruh anggota masyarakat. Pak Budi Hartono, SSI MSI, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja, Kabupaten Kulon Progo. Terima kasih Bapak, selamat melanjutkan aktivitas kembali. Ya, kita akan melanjutkan Jogja Jelang Siang dengan seperti apakah potensi UMKM di daerah istimewa Yogyakarta dalam segmen Bincang Jelang Siang sesaat lagi. Produk dalam negeri. Selain kualitas yang oke, desain juga kece. Ragamnya juga banyak. Masih ragu pakai produk lokal? Yuk pakai buatan produk Indonesia. Kalau bukan kita, siapa lagi? Ayo cintai produk dalam negeri. Bangga menggunakan produk Indonesia. Sejumlah informasi akan kami berikan, tetaplah bersama. Jika Anda mengalami masalah dengan penerimaan siaran kami, Anda dapat melaporkan melalui website www.lapor.go.id dengan cara berikut ini. Langkah pertama, isi data dan info lainnya, lalu isi tanggal dan lokasi kejadian. Untuk instansi, pilih LPP TVRI dengan kategori SP4N Lapor dan tunggu hingga laporan Anda diverifikasi. Berani lapor untuk pelayanan publik yang lebih baik. Terima kasih Anda masih bersama kami di Jogja Jelang Siang, dan kita akan melanjutkan Jogja Jelang Siang dengan mengajak Anda mendapatkan inspirasi bagaimanakah potensi usaha makanan kering di daerah istimewa Yogyakarta. Inilah Bincang Jelang Siang.
Ya, saat ini sudah bersama saya Ibu Diah Hapsari Rini. Beliau adalah owner dari Mulia Food, pelaku usaha makanan kering di Yogyakarta. Bu Diah, selamat datang di Jogja Jelang Siang. Selamat siang Mas Ferry. Iya, jadi bisa bergabung di TVRI. Iya, terima kasih juga sudah menyempatkan waktu di sini. Jadi Bu Diah ini menekuni usaha makanan kering. Iya. Iya, makanan kering yang dimaksud itu kalau di depan saya ini kan tersaji ada 3 varian. Ya. Ada kentang, ya kentang kering ya Bu ini ya. Kering kentang. Kering kentang, Kering kemudian kentang, ada kering tempe. Kering tempe. Ada serundeng paru. Ada serundeng paru. Ini 3 di antara yang banyak produknya atau memang produknya spesifik hanya 3 ini? Beberapa produk yang kami hasilkan dari Mulia Food itu diantaranya 3 ini. Nah, sebetulnya awalnya ini adalah sebagai pendamping makanan pada waktu kami masih punya warung kecil di daerah Perintis waktu itu. Nah, waktu itu banyak sekali yang menanyakan kalau bisa membuat makanan yang bisa untuk camilan tapi juga bisa untuk lauk. Nah, akhirnya timbul inspirasi ini membuat kering kentang dan makin banyak peminat waktu itu. Nah, akhirnya mulai konsisten untuk berproduksi sejak tahun 2005 sampai sekarang. Jadi awalnya justru adalah memiliki tempat makan. Ya. Kemudian ini permintaan dari konsumen. Betul. Dan 2005 mulai kemudian mengembangkan usaha tersebut. Betul. Ya. Pasarnya pada saat itu bagaimana? Apakah pelanggan-pelanggan sudah datang di tempat makan Ibu atau kemudian sudah langsung dijajakan membuka mungkin toko sendiri atau dipasarkan, karena online sepertinya waktu itu juga belum sepopuler sekarang gitu ya. Awalnya untuk pelanggan dulu ya yang datang ke warung makan tempat kami waktu itu. Artinya dipasang di warung makan tersebut. Ya, kemudian seiring berjalannya waktu mulai memasarkan lewat relasi, lewat teman, lewat reseller juga. Oh, sudah ada reseller juga? Sudah ada. Kami mempunyai sejumlah reseller di beberapa kota waktu itu dan jumlahnya terus berkembang, bertambah sampai sekarang. Dan kami juga didukung oleh salah satu organisasi UMKM, salah satunya Jogja Karya Nyawiji. Jogja Karya Nyawiji. Jogja Karya Nyawiji, yang dimana di situ saya juga didapuk sebagai pengurus. Nah, Jogja Karya Nyawiji ini adalah sebuah paguyuban UMKM dan di dalamnya ada koperasi pemasaran untuk UMKM. Jadi teman-teman UMKM nanti silahkan yang punya produk bisa melalui koperasi Jogja Karya Nyawiji untuk memasarkan produk-produknya. Koperasi ini ada di mana, Bu? Di Jogja. Jogja tepatnya di? Di Jogja tepatnya di Jalan Perintis Kemerdekaan. Oh, baik, karena begini, ini kenapa saya tanyakan, kan tadi Ibu menyampaikan kalau teman-teman UMKM memiliki produk bisa menitipkan di koperasi tersebut, begitu ya? Ya, jadi ini koperasinya pemasaran. Ya. Pemasarannya itu display produknya di situ atau kalau sekarang online gitu? Karena apakah sepopuler apa misalnya masyarakat kemudian datang ke koperasi yang tadi Ibu sebutkan? Ya, jadi pemasarannya itu satu display, kemudian yang ada display kedua produknya, ada display produknya, terus yang kedua nanti dibantu lewat pemasaran online juga, dan di situ nanti sudah ada teman-teman UKM juga yang mengurusi. Jadi ada yang bidang marketing, bidang promosi, kemudian nanti ada yang khusus untuk mencarikan buyer, seperti itu. Jadi memang lebih terstruktur. Jogja Karya Nyawiji. Jogja Karya Nyawiji. Ini artinya kan bisa menjadi semacam toko bersama gitu ya sebenarnya. Daripada kalau kita punya produk, daripada harus sewa toko, biayanya mahal, bisa saja langsung dititipkan di situ. Selain bisa display produknya di sana, juga bisa dibantu pemasaran secara online karena sudah ada tim yang akan mengurusi gitu ya, membantu. Sudah ada. Tapi produk yang dititipkan di koperasi Jogja Karya Nyawiji tadi, apakah dikurasi atau semua produk bisa? Pada dasarnya semua produk yang akan dititipkan itu harus dikurasi dulu. Jadi memang UMKM ini kan banyak sekali ya di Jogja ini dan tidak terhitung jumlahnya. Namun juga kami mengikuti arahan dari pemerintah bahwa setiap produk, terutama makanan, ini harus ada izinnya. Jadi tidak serta-merta saya buat ini kemudian nitip. Ya nanti dulu. Jadi semua ada
ada regulasinya, ada aturannya seperti itu. Jadi minimal semua PIRT dikurasi. mungkin ya, atau bagaimana? PIRT, kemudian yang sekarang ini aturan ini kan juga halal. Kadang-kadang halal dulu yang diurus, kemudian nanti persyaratan lain mengikuti kemudian. Seperti itu. Nah, tapi kalau dari pengalaman Ibu, mengurus perizinan tadi semudah apa sih Bu sebenarnya? Ini agar menjadi informasi juga bagi teman-teman UMKM bahwa barangkali lewat koperasi tadi Jogja Karya Wiji juga bisa dibantu, difasilitasi untuk mengurus perizinan begitu. Ya, untuk produk yang akan dititipkan lewat Koperasi Jogja Karya Wiji ini kan banyak sekali ya, macam-macam. Jadi tidak hanya makanan, tapi juga ada craft, ada fashion juga. Nah, untuk masing-masing perizinannya ini melihat dari produk yang akan dititipkan seperti apa. Jadi kalau misalnya makanan ringan ini butuh waktu 7 hari misalnya PIRT. Tapi kalau seperti yang cair, kemudian nanti yang kaleng, ini kan juga perlu proses lebih lanjut, tidak bisa serta-merta. Kemudian, oh iya ini saya berikan langsung atau boleh dititip. Jadi kami juga mengkurasi banyak produk dari teman-teman. Sebagai contoh waktu itu pernah juga koperasi ini mengkurasi untuk produk-produk yang masuk di gerai toko retail modern. Ya, dan banyak. Jadi kemitraannya sudah bisa sampai ke retail modern? Sudah sampai, dan ini masih berjalan baik sampai sekarang. Dan ada beberapa toko modern yang meminta kerjasama dengan Jogja Karya Wiji ini supaya bisa dijalinkan sinerginya, terutama untuk produk-produk UMKM itu kan tidak bisa serta-merta langsung masuk di toko modern ya sekarang ini, dan aturannya memang complicated seperti itu. Jadi selain membuka pasar untuk teman-teman UMKM, Koperasi Jogja Karya Wiji ini apakah juga kemudian melakukan upaya-upaya edukasi begitu Bu? Termasuk tadi misalnya mengurus perizinan susah, didampingi sampai nanti dapat perizinannya misalnya. Betul, ada teman-teman yang memang khusus menangani itu, sehingga nanti kalau ada UMKM pemula misalnya, masih nanti kesulitannya apa? Oh ya ini saya mau mengurus untuk halal atau PIRT, atau mungkin yang simpelnya itu kan harus ada NIB ya. Itu juga masih ada yang belum bisa. Tidak apa-apa, nanti kami dampingi mulai dari hal yang kecil sampai betul-betul perizinan itu keluar. Luar biasa ya. Nah ini memang kita sekarang pada era kolaborasi, bukan era kompetisi. Jadi kehadiran koperasi seperti Jogja Karya Wiji ini adalah wujud bagaimana kemudian kita berkolaborasi bersama untuk membawa UMKM naik kelas. Nah saya kembali dulu ke produk ini sebelum nanti kita bahas lagi soal Koperasi Jogja Karya Wiji, karena menarik kalau kita bicara soal koperasi. Tapi ke produk ini dulu, berarti kalau 2005 sudah 21 tahun. Ya, 21 kan 2026. 21 tahun. Ibu yang menelurkan ide atau penerus dari generasi sebelumnya, dari orang tua mungkin atau bagaimana? Ya, dari orang tua. Dari orang tua. Saya meneruskan usaha dari keluarga. Dan waktu itu memang beliau kan suka memasak ya. Suka memasak, kemudian seiring berjalannya waktu, banyak permintaan pasar, kami tetap konsisten produksi kering kentang yang waktu itu pertama kali banyak sekali peminatnya. Dan bahan baku ini memang beda dengan yang sudah ada di pasaran. Kami menggunakan minyak kelapa, bukan minyak sawit, sehingga untuk keasliannya tetap terjaga, renyahnya terjaga. Dan kami juga tidak menggunakan bahan pengawet. Untuk masa expirednya maksimal 2 bulan. Seperti itu. Untuk perizinan semuanya sudah lengkap. Mulai dari PIRT, halal dan sebagainya, semuanya sudah komplit semuanya. Ya, dan yang menarik Bu Dia, maaf ini saya buka sedikit rahasianya gitu ya. Sebelumnya kan sempat menjadi pengajar di lembaga pendidikan. Ya, kemudian terjun menjadi pelaku usaha. Ya, itu bagaimana merubah budaya? Karena tidak semua orang berani keluar dari zona nyaman gitu. Bu Dia bisa berbagi pengalamannya selama ini. Iya, jadi memang ini dua hal yang berbeda. Ya, kebetulan saya memang waktu itu sempat berkiprah di salah satu perguruan tinggi swasta di Jogja. Kemudian di satu sisi saya juga menekuni ada usaha di bidang makanan. Nah, ini waktu itu sempat ada permintaan dari keluarga juga, bagaimana kalau sekarang fokus salah satu saja, karena memang
berjalannya waktu, orang tua juga sudah makin sepuh ya, kemudian supaya nanti ada yang meneruskan, ada regenerasi seperti itu, akhirnya waktu itu saya memutuskan untuk beralih profesi, menekuni menjadi seorang wirausaha, dan itu saya benar-benar mulai dari nol, seperti itu. Ya, Bu Dia, tapi kan begini ya, kalau orang beralih, orang jadi pegawai atau karyawan itu kan tiap bulan sudah pasti dapat gitu ya, ibaratnya gitu. Tapi kalau jadi pelaku usaha kan kita sendiri yang akan menentukan mau dapat banyak, mau dapat sedikit gitu ya, usaha kita gitu. Kemudian mengatur ritme kerjanya juga tergantung kita, strateginya tergantung kita gitu. Nah, tantangan apa sih Bu di awal-awal ini untuk pelajaran bagi mereka barangkali yang masih gamang antara ingin jadi pelaku usaha atau tetap menjadi pegawai gitu. Awal-awal itu bagaimana proses adaptasinya? Ya, saya melihat bahwa dunia usaha ini kan sebetulnya peluangnya banyak sekali ya. Ya tidak hanya makanan, tetapi orang punya kreasi yang lain, orang punya ide kreativitas yang macam-macam seperti seniman misalnya, atau saya punya banyak teman-teman saya yang seorang penari, kemudian influencer, kemudian sekarang selebgram. Nah, saya sendiri waktu itu kenapa kok makanan? Karena memang satu sudah ada awalnya, pengalaman di sana. Iya, sudah ada rintisan sebelumnya. Kemudian yang kedua saya melihat segmen pasarnya ini sebetulnya sangat bisa berkembang. Nah, untuk menjadi seorang wirausahawan itu juga tantangannya banyak, harus mau belajar, kemudian ya tertatih-tatih dulu ya, dan ini memang butuh proses, tidak serta-merta. Dan satu lagi untuk saya adalah ini kesempatan untuk membantu banyak orang, teman-teman. Ya, nah, itu ini yang kita garis bawahi tadi, membantu banyak orang. Nanti saya perjelas, karena sebenarnya Ibu dulu mengajar bahasa asing ya? Iya. Bahasa apa Bu? Bahasa Jepang? Bahasa Jepang. Saya sempat menjadi salah satu pengajar di jurusan luar bahasa biasa. Jepang, tapi hanya sebentar waktu itu. Iya, tapi ini menarik karena bagaimana seorang pelaku usaha itu ternyata tidak hanya fokus pada mencari keuntungan, tapi juga kebermanfaatan untuk banyak orang. Kita akan lanjutkan perbincangan ini sesaat lagi, usai jeda kami akan kembali. Sepeda adalah alat transportasi yang sangat umum dan luas penggunaannya di dunia. Sepeda bisa lebih dari sekedar alat transportasi. Jutaan orang di seluruh dunia menyukainya sebagai pilihan transportasi yang ramah lingkungan. Pikiran saya kapan ya? Sebenarnya aku kangen sekolah. Jar, bangun Jar, ayo masuk kelas. Teman-teman, perkenalkan nama saya Fajar Siddiq. Di sini kami bersyukur dapat menikmati fasilitas yang lebih dari cukup. Ruang kelas yang nyaman, fasilitas belajar yang memadai, dan juga belajar dengan Bapak Ibu guru yang baik. Kami berjanji akan bersungguh-sungguh belajar untuk mewujudkan cita-cita kami. Cita-cita
bangsa ini. Terima kasih Anda masih bersama kami di Jogja Jelang Siang pada segmen Bincang Jelang Siang. Kita masih bersama Ibu Diah Hapsari Rini, Sarjana Hukum. Bu Diah, tadi saya tertarik dengan pernyataan Ibu bahwa ketika menjadi pelaku usaha, itu salah satunya adalah memiliki kemanfaatan untuk banyak orang. Betul. Bisa membantu banyak orang. Betul. Ya, konkretnya seperti apa sebenarnya? Ya, jadi ketika kami memulai usaha produksi ini, kan tidak mungkin juga mengerjakan seorang diri ya. Yeah. Pasti ada tim-tim atau banyak orang yang membantu untuk penanganan terutama makanan ya. Nah, pada awalnya tetangga kiri kanan waktu itu, kemudian kerabat dan juga orang lain mulai kami libatkan untuk bisa membantu sampai dengan jadi. Jadi ada yang menggoreng, ada yang mengupas, ada yang kemudian membranding, ada yang mengkotak-kotakan setelah proses penggorengan selesai. Jadi membuka lapangan pekerjaan ya Bu? Iya. Ya? Ada berapa kalau boleh tahu sekarang karyawan yang dimiliki atau yang terlibat lah dalam proses produksi? Kalau sekarang ada 6. Ada 6. Nah, ada ini 6 dari staff. banyak dari tetangga sekitar juga. Ada dari tetangga, kemudian ada dari keluarga juga dan juga dari belum lagi ini reseller ini kan juga terbuka jalannya ya Bu ya? Iya, reseller kami ada di berbagai kota, masing-masing ada. Kemudian yang terakhir kemarin ada dari staf KBRI. Kebetulan kami punya relasi dan ketika beliau pulang ke Indonesia selalu membawa kering kentang untuk dipromosikan di sana. Seperti itu. Iya, tadi sudah disinggung soal KBRI, tapi yang saya dengar juga ini menjadi langganannya para pejabat di DIY. Ya, di DIY dan ada beberapa di Jakarta juga. Kemudian di Semarang juga ada, di sejumlah kota. Rata-rata favoritnya ada di kering kentang ini? Iya, di kering kentang, kemudian menyusul kering kentang, kering tempe super, dan juga serundeng paru. Kenapa ada kata supernya Bu? Karena bahannya berbeda. Oh, bahannya yang berbeda, olahannya yang berbeda. Jadi minyaknya pun seperti yang saya katakan tadi, ini bukan minyak sawit ya, tapi ini minyak kelapa. Ya. Sehingga autentik rasanya masih bisa dirasakan begitu. Ya, dan renyah. Ya. Mungkin dan tadi awet sampai dengan 2 bulan. 2 bulan maksimal, tapi nanti kalau masih ingin lebih bertahan lama lagi nanti bisa dimasukkan kulkas. Gitu. Ini kemasannya ada yang 500 gram, kemudian yang lain ada kemasan berapa saja kalau kering kentang ini? Sekarang ini yang kami produksi adalah kemasan 200 gram, 300 gram, dan 500 gram. Tapi ada juga customer yang minta untuk custom, misalnya dibuatkan ukuran 400 gram. Itu nanti kami menyesuaikan permintaan konsumen. Atau juga dalam bentuk pouch yang 100 gram, biasanya itu kami persiapkan kalau pameran-pameran atau bazar di event-event tertentu. Seperti di Pekan Raya Jakarta misalnya, kemudian di mal-mal, seperti itu. Oke, jadi kalau boleh dikatakan produk kering kentang dan makanan olahan kering ini menurut Ibu sudah naik kelas dong sekarang ya? Maksudnya artinya udah Ibu merambah ke berbagai macam, tadi koperasi ada, tapi di pameran Pekan Raya Jakarta juga masuk, di mal juga ada, sampai di kalangan pejabat juga ada gitu. Saya percaya itu bisa Ibu dapatkan bukan semata-mata karena kualitas produknya. Pasti ada sisi-sisi lain, misalnya pelayanan yang juga Ibu lakukan, bagaimana menjaga komitmen, bagaimana selalu menjaga kualitas produk secara konsisten. Nah, apa yang bisa disampaikan di sini, Bu? Selain pasti kalau rasa tidak akan berubah gitu kan, terjaga. Tapi mungkin ada hal lain, higienitas misalnya atau bagaimana? Yang jelas untuk produk, yang pertama kami selalu menjaga kualitas dan rasa ya, yang jelas. Kemudian untuk yang terkait yang lain-lain, saya berusaha untuk menjalin relationship yang baik dengan para pelanggan siapapun itu. Artinya pelanggan itu akan membeli dalam jumlah yang sangat kecil sekalipun ataupun dalam jumlah tertentu, itu kami berusaha untuk menjaga pelayanan, komunikasi yang baik, dan kami mempertahankan itu sampai sekarang.
Ya, Bu, ada beberapa orang yang ketika punya usaha itu kan kalau diajak naik kelas agak takut gitu mungkin. Udahlah saya begini-begini saja gitu, tidak mau atau belum berani menerima dalam jumlah besar karena takut tidak sesuai dengan belum mampu menjaga konsistensi kualitas produksi atau belum mau masuk ke pameran-pameran karena takut tidak bisa melayani order. Ibu sendiri pada awalnya dulu atau memang mohon maaf Bu, dia tipikal orang yang berani menerima tantangan gitu karakternya atau seperti apa? Saya tipikal orang berani menerima tantangan. Dan itu memang harus dipunyai ya oleh pelaku usaha ya? Dan itu memang harus, ya syaratnya itu, dan harus konsisten. Minimal dengan diri sendiri, harus konsisten. Nah, contoh misalnya saya memutuskan untuk tidak lagi berkarir di jalur akademik misalnya, kemudian menjadi seorang wirausaha. Ini kan juga satu proses yang tidak mudah waktu itu, tetapi saya juga harus konsisten dan saya menekuni dan hasilnya baik. Saya bisa membantu keluarga, saya bisa menolong banyak orang, dan yang saya syukuri lagi adalah ini memberikan kebermanfaatan untuk banyak orang. Ya. Dan, tapi pernah nggak Bu, maaf, Ibu ketemu dengan pelaku usaha yang barangkali merasa sudah cukup deh saya mau diajak untuk dikenalkan yang lebih luas, mungkin malah justru takut begitu karena takut tidak bisa konsisten, takut nanti tidak bisa memenuhi ekspektasi pelanggan kalau ordernya terlalu banyak. Ya, ada banyak. Saya menemui beberapa teman-teman UMKM yang mungkin belum pede, kemudian merasa minder, aduh ini saya produknya sama, ya produknya bagus dari segi packaging mungkin lebih bagus dari Mulia Food misalnya, tapi saya selalu menyemangati teman-teman, artinya kalau memang kita maju, ayo kita maju bersama, jadi kita nanti bersinergi, sudah tidak zamannya lagi untuk berkompetisi, saling menjatuhkan, dan apalagi dengan era situasi sekarang ya, ini sinergi itu sangat dibutuhkan sekali. Mari kita saling menggandeng ya. Semua pasti ada kekurangan di sana-sini, tetapi saya yakin bahwa semuanya itu bisa diperbaiki asal kita mau mengendurkan ego masing-masing. Apalagi kalau sudah menyangkut usaha kan pasti akan berhitung ya, hitung-hitungan seperti itu. Tapi kalau saya tetap konsisten saja dan saya support teman-teman yang mungkin masih stagnan ya, ayolah lebih baik jangan cuma seperti ini saja. Artinya kesempatan itu masih banyak kok peluang. Gitu. Bu, 21 tahun menekuni usaha ini kan pasti tidak selalu perjalanan itu menyenangkan. Pasti Bu sudah menghadapi macam-macam gitu ya. Kalau dunia usaha itu kita dulu kemarin ada pandemi 19 itu COVID-19 itu ya. Itu juga tantangan bagi pelaku usaha. Tapi kemudian justru membuka peluang adanya penjualan secara online yang kemudian menjadi tren saat ini. Dan sekarang juga kita menghadapi situasi ekonomi yang konon daya beli masyarakat juga relatif sedang tidak seluruhnya bagus begitu. Ada yang sedang bertahan juga dengan kondisi ekonomi sekarang. Nah kalau Ibu bagaimana kiatnya agar tetap konsisten pada usaha ini, adaptif dengan beragam situasi itu? Ya, saya mungkin flashback ya sedikit cerita dulu. Pada waktu COVID kami menerima pesanan sejumlah 2.000 packs untuk kering tempe. Itu diperuntukkan bagi pelaku usaha di bidang pariwisata yang terdampak COVID pada waktu itu. Saya dikontak langsung oleh kepala dinas waktu itu, Bu Diah bisa nggak membantu? Dan itu hanya dalam waktu 1 minggu. Sehingga waktu itu saya harus mengerahkan tetangga kiri kanan untuk membantu dan hampir full, kami kerja hampir 1 hari full ya, tapi berganti-ganti seperti itu. Nah, mengenai situasi yang sekarang, memang kita harus adaptif ya. Sekarang kebutuhan masyarakat itu apa? Yang diminati seperti apa? Jenis makanan seperti apa? Karena daya beli masyarakat memang saya akui kondisi sekarang sedang turun. Tapi minimal untuk saya bisa bertahan, Mulia Food bisa bertahan itu adalah membuat satu rebranding yang baru atau membuat kemasan ya. Kalau ini dalam bentuk kemasan mungkin lebih diperkecil dan mungkin dibuat varian lain yang mengikuti kebutuhan konsumen saat ini. Sesuai daya beli gitu ya. Sesuai daya beli. Tapi memang kita salut juga karena dari banyak peristiwa-peristiwa baik dari ketika krisis moneter, ketika pandemi sampai sekarang pelaku UMKM itu relatif yang survive dan relatif adaptif dibanding usaha-usaha besar. Katanya begitu. Bu Diah sepakat nggak dengan? Sepakat sekali karena memang UKM itu menumbuhkan semangat kemandirian berwirausaha.
Dan kalau seseorang itu konsisten, hasilnya baik. Gitu. Jadi tidak hanya menolong untuk dirinya sendiri, tetapi juga bisa menolong orang lain, bisa memberikan banyak kemanfaatan ke orang lain juga. Baik. Nah sekarang agar ini kita kolaborasi nih Bu. Orang kalau ingin beli produk ini kemana sebenarnya? Produk kering Mulia ini, Mulia Food ini. Ada IG-nya kah atau ada hotline-nya? Ibu boleh sampaikan. Ya. Silakan. Untuk IG-nya bisa di Kering Kentang Mulia, kemudian untuk Facebook-nya Mulia Kering Kentang. Nah, Kering Kentang Mulia atau Mulia Kering Kentang di Facebook ya. Kalau IG Kering Kentang Mulia disambung. Ya. Disambung ya. Mulia. Ibu ada live di TikTok juga ada mungkin? Kalau live di TikTok kadang-kadang. Tapi di marketplace yang lain ada ya? Di marketplace yang lain ada. Kemudian untuk store offline-nya kami ada di Gria Mitra Asri 2, Kavling I Seribitan, Bangun Jiwo, Kasihan Bantul, Yogyakarta. Iya, dan ini memang kenapa saya sampaikan, kita harus saling mendukung penguatan UMKM ini, apalagi di produk yang kalau tadi disampaikan sudah dinikmati para pejabat, bahkan KBRI, kualitasnya pasti tidak diragukan. Tugas kita sekarang ngelarisi UMKM yang ada di DIY, dan kenapa acara ini dihadirkan, salah satunya adalah bentuk keberpihakan TVRI Jogja untuk ikut mendukung agar UMKM kita tetap bisa bertahan dan memiliki daya saing. Bu Dia, terima kasih untuk kehadiran hari ini, memberikan banyak sekali insight yang luar biasa. Kita tahu produknya, tapi juga kita bisa mengenal spirit Ibu sebagai pelaku usaha yang kita garis bawahi tadi, bahwa usaha itu bukan hanya tentang diri sendiri, tapi bagaimana berkolaborasi dan kemudian membawa kemanfaatan untuk banyak orang. Betul ya. sekali. Dan salam untuk teman-teman di koperasi tadi. Jogja Karya Nyawiji. Jogja Karya Nyawiji. Pokoknya untuk Jogja kita harus selalu nyawiji, gitu ya Bu ya. Ya, betul. Terima kasih Bu Dia, dan pemirsa, demikian Jogja Jelang Siang hari ini. Terima kasih telah menyaksikan Jogja Jelang Siang. Pastikan untuk kembali menyaksikan esok hari dari jam 10 sampai jam 11. Saya Fitri Anggara, selamat siang, sampai jumpa.